Dan janganlah kita lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Hari ini aku mau bikin bolu potong mocha, sederhana banget, bikinnya gampang, hasilnya enak, lembut, moist, langsung aja. Bahan-bahannya sederhana banget, aku pakai telur yang udah aku pisahin kuning dan putihnya. Jadi aku pakai yang ukurannya kecil atau sedang. Terigu yang pro sedang atau all purpose, dan ada tulisan di bungkusnya baik untuk berbagai jenis masakan atau makanan. Ini adalah minyak baru yang ada di dapur kita, gula pasir, susu cair, bisa pakai susu bubuk yang dicairkan juga nggak apa-apa ya. Dan aku pakai ini adalah pewarna. Dia bukan perisa mocha, jadi dia cuman pewarna kopi coklat kayak gitu. Nah, untuk mochanya, jadi mocha itu adalah kopi, coklat dan susu. Dari sini nanti dia dapat flavornya. Ini aku pakai coklat untuk masak itu loh, coklat compound. Aku serut dulu, baru aku ukur dengan sendok makan. Kalau nggak ada bisa pakai coklat bubuk, tapi tidak sebanyak ini. Mungkin hanya 1 sendok teh ya, karena dia lebih kuat rasanya. Dan juga kopi instan. Untuk toppingnya nanti aku pakai mentega atau pakai margarin bisa di suhu ruangan, juga gula halus, dan mau pakai meses juga cikcok. Aku pakai loyang yang ukurannya 20 x 20, udah dioles tipis dengan mentega, terus dialasin dengan kertas baking kayak gini. Aku mau langsung aja susu dan kopi juga coklatnya, supaya dia nyatu aja sampai larut, nggak usah sampai mendidih ya. Udah mulai panas kayak gitu, aku langsung matiin ya, dan bisa balikin lagi ke sini. Penting banget ya, nggak usah sampai mendidih. Sisihkan. Aku mau pasang ovenku dulu di 175 derajat Celcius. Panasin ovennya ya, api atas bawah. Nah, sekarang aku mau mixer kuning telur dan sebagian dari gulanya. Kira-kira aja. Kecepatan tinggi sampai warnanya kuning pucat dan berjejak. Ini sekitar 3-4 menit dia warnanya kuning muda dan dia itu berjejak ya, tuh ngental kayak gitu. Sekarang mau langsung aja aku tambahin minyak baru yang ada di dapur kita, juga coklat tadi, coklat susu dan kopi itu. Langsung aja di kecepatan rendah hanya sampai dia kecampur dengan baik. Aku mau tambahin sedikit aja pewarna kopi coklat. Ini hanya warna aja ya, tapi untuk makanan. Dia bukan perisa mocha, tapi hanya pewarna aja. Nah, sekarang lihat deh warnanya cantik banget. Aku mau tambahin terigunya, semuanya aja langsung nggak apa-apa. Aku bikin cake potong ini atau bolu potong ini pakai teknik untuk bikin chiffon cake ya, tanpa tambahan pengembang. Jadi dikembangkan itu dengan kuning dan putih telur yang dipisah. Karena telur itu punya pengemulsi alami, dia bisa mengembangkan. Juga tambahan gula itu mengandung ada bisa mengembang sendiri gitu. Jadi nggak perlu tambahan pengembang. Nah, kayak gini kira-kira. Diamkan dulu ya. Lanjut, aku mau kocok putih telurnya. Satu catatan penting, ini untuk mixernya ini aku udah cuci dengan sangat bersih dan dia tuh sangat kering, nggak ada air sedikit pun. Ini langsung aja, kecepatan tinggi dengan sisa gula yang tadi sampai warnanya putih, pucat, mengkilat dan kaku. Ini hanya 2 menit aja dia udah kayak gini dia jadinya. Putih, pucat, kaku, dan mengkilat. Sekarang aku udah punya adonan mocha dan adonan putih telur. Mau bertahap aja, kira-kira segini dulu ya. Disatukan di sini, pelan-pelan aja, pergelangan tangan, santai aja, diputar, lipat, putar, lipat, kayak gitu. Paling sering pertanyaan, kenapa putih telurku tidak mau putih kaku kayak gini? Ada beberapa kemungkinan ya, itu bisa jadi karena mixernya itu basah atau putih telurnya campur dengan kuning telur, itu dia akan susah mengembang kayak gini. Nah, aku supaya lebih mudah nih ya teman-teman, memisahkan
telur itu waktu dia keluar dari kulkas itu adalah yang terbaik ya. Paling gampang pisahin kuning sama putihnya. Dan ini aku dari kulkas loh, putih telurnya tadi dingin, nggak apa-apa, bisa juga, tetap bisa. Ini buktinya dia selalu mengembang cantik kayak gini. Jadi telur yang keluar dari kulkas sangat bisa dipakai untuk bikin kue, nggak usah tunggu suhu ruangan, langsung dipisahin kuning dan putihnya, itu sangat mudah. Ini udah kecampur dengan sangat baik. Ini pelan-pelan aja ya. Jadi tapi pastiin yang bawahnya itu semua keangkat. Bawahnya itu semua keangkat. Pergelangan tangan santai aja, hanya diputar gini aja, oke? Tuang langsung di loyangku. Kalau mau teman-teman bisa skip tadi ya, yang aku pakai kopi, terus coklat, itu bisa di skip, diganti aja dengan perisa mocha. Aku mau ketuk ya supaya udaranya itu keluar. Tuh, kelihatan. Mungkin 3 kali aja cukup. Panggang dia sekitar 35 menit. Ini udah 35 menit, tergantung kekuatan oven masing-masing ya. Kadang-kadang bisa lebih, kadang-kadang bisa nggak sampai segitu. Tes tusuk di tengah-tengah kayak gini. Nah, kalau udah nggak ada yang lengket, rotinya remah-remahnya itu ditusuk gigi, artinya tusuk giginya bersih kayak gitu, halus ya, berarti udah matang dengan baik. Langsung aja keluarin dari loyangnya ya. Wanginya wow banget. Taruh di rak pendingin, dia langsung lepas karena kita pakein kertas baking itu ya. Ini yang pinggirnya tadi aku bantu lepas sedikit. Cantik. Kuenya udah di suhu ruangan. Sekarang aku mau bikin buttercreamnya. Jadi gula halus dan mentega. Ya, ini aku mau mixer sampai dia nyatu dengan baik. Mau tambahin perisa mocha 2 atau 3 tetes aja. Ini sampai dia lembut ya. Cantik banget dia. Tadinya kan kuning kayak gitu, terus jadi pucat warnanya dan mengembang. Ini aku mau masukin di piping bag, plastik segitiga gitu. Kalau nggak ada pakai ziplock juga bisa. Pakai ininya bebas ya, yang kayak gimana aja yang kita punya, silahkan. Ini kalau mau dimakan gini aja enak ya, tanpa dipoles. Sebagiannya aku mau taruh di sini. Ini udah bebas, tinggal dihias. Pastikan dia udah di suhu ruangan ya. Kalau dia lagi panas-panas terus dihias kayak gini, kan ini cuma mentega toh sama gula, dia akan meleleh. Betul. Ini tipis aja ya atasnya. Aku nggak suka dia terlalu manis, jadi tipis-tipis tapi sesuai selera ya. Ini aku nggak langsung potong, tapi aku mau bikin patternnya ya. Jadi ntar gampang, sudah sesuai dengan garis motongnya. Nah, good ya Pak? Nah, ini buttercream yang tadi aku mau isiin. Aku mau isiin cikcok. Sebenarnya aku nggak suka pakai topping-topping gini ya, tapi kan lebih cantik di frosting gini loh. Karena kalau bikin plain juga udah enak banget. Toppingnya terserah ya, bebas. Bisa apa aja. Bisa meses tok loh. Nah, sekarang kalau mau dipotong gampang, sudah ada patternnya. Udah jadi, aku mau yang ada cikcoknya dulu. Iya. Yeah. Ini aku mau liatin dalamnya. Wow. Oh, mantap. Ya, lembut. Nah, lembut banget. Dan enak, moist. Wow. Pakai sendok ya. Wow. Enak banget. Ini udah kepotong ya, lembut banget, lihat ya. Wah. Dan rasanya tuh bener-bener mocha banget. Wah. Ini benar-benar sederhana, bikinnya gampang, jadinya enak banget tanpa tambahan pengembang. Jadi benar-benar dari putih, telur, dan kuning yang dipisahin kayak gitu, jadinya lembut dan moist. Ini harus dicoba. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih banyak yang udah request untuk bikin bolu potong mocha. Harus dicoba. Makasih.
Oke, hari ini aku mau berbagi cerita bagaimana awalnya aku bikin konten-konten di YouTube tentang tutorial memasak, tutorial baking, kayak gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya tidak ada tujuan khusus untuk aku mau bikin video-video terus diupload di YouTube. Jadi waktu tahun 2012 kita ada di komunitas Gereja Indonesia di Miami. Waktu itu City Blessing Ministry di South Florida, tepatnya di Miami, kita ikut Gereja Indonesia. Nah, di situ setiap ibadah hari Minggu, selesai ibadah itu ada fellowship. Jadi kita menikmati sesuatu yang simple aja, tapi yang penting itu kebersamaannya. Ada berbagi, ada sharing, saling menguatkan, ngobrol, kayak gitu-gitu. Tentang berbagi informasi, ya macam-macam kayak itu. Kedengarannya sangat sederhana, tapi tetap ada volunteer, ada orang-orang yang mau melakukan itu, yang mau menyediakan refreshment untuk konsumsi lah kayak gitu. Nah saat itu pastornya itu kayak menawarkan gitu loh, siapa yang mau volunteer di bidang itu. Aku nggak tertarik sama sekali karena aku nggak bisa sama sekali, tapi saat itu bagaimana ya, di dalam hatiku tuh kayak tergerak gitu loh. Aku mau melakukan, tapi aku nggak berani ngomong karena aku nggak tahu mau masak apa ya kan. Jadi aku simpan aja dalam hatiku. Sampai di rumah aku juga tahan dulu. Sudah beberapa hari baru aku bilang sama suamiku, kok hatiku pengen ya melakukan ini, tapi aku nggak tahu gimana caranya gitu loh. Kira-kira boleh nggak ya aku lakukan ini? Suamiku tuh bilang, ya boleh, kalau memang di dalam hatimu itu kamu utarakan aja sama pastornya, nanti kan dari situ bagaimana. Suamiku sangat mendukung. Cuman yang jadi pertanyaannya dia adalah apa yang aku mau masak, karena dia paling tahu sama aku gitu loh. Aku nggak bisa masak dan nggak pernah masak gitu. Akhirnya suamiku udah oke, dan aku udah damai sejahtera. Aku bilang lah sama pastornya, pastor saya mau deh gitu. Pastornya tuh seneng banget dia, Dina, God bless you. Apa yang menjadi kerinduan hatimu biar Tuhan berkati kayak gitu. Semangat dong, aku semangat jadinya. Cuman ketika mendekati hari Minggu, deg-degan ya kan, telepon mama. Mah kalau mau bikin ini gimana ya mah, yang agak banyak gitu kan, karena kita kan lumayan, yang datang itu lumayan. Akhirnya mamaku telepon, oke, bahannya ini, oke, terus gimana mah, ini udah kayak gini, kok kayak gini ya mah, oh tambahin air, oh ya, udah tambahin air terus kayak gini mah. Jadi semua itu di guide sama mamaku lewat telepon. Udah icipin, udah sesuai kamu, udah enak apa belum, kayak gitu. Selesailah itu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu aku udah siap. Sabtu malam udah siap, pagi-pagi itu hari Minggu diangetin dulu, terus di gereja. Nah, pas udah selesai ibadah, terus kita fellowship, wih aku paling tegang sendiri, aku ngeliatin nih orang-orang makan nggak nih, aku masak nih gimana. Pertama kali aku masak dan masakin untuk orang-orang gereja gitu loh, aku aduh, puji Tuhan, tanggapannya baik, wah aku berhasil. Minggu kedua masak itu lagi tanpa diajarin mama, udah hafal. Minggu ketiga masak itu lagi. Kayaknya nggak mungkin masak itu setiap minggu. Nah akhirnya aku gimana nih? Aku harus belajar lagi yang lain. Aku cari di Google. Waktu itu di YouTube juga aku suka banget, menginspirasi banget. Aku suka nonton masak.tv dan Nadia Cooking, nadiacooking.com. Nah itu kayaknya kok gampang banget ya, bisa baking itu kok gampang ya bikin kue, kok bahan-bahannya gitu aja. Terus aku lihat masak.tv, kok sederhana banget ya, kok fun gitu loh, kok menyenangkan ya di dapur kayak gitu. Nah disitu aku semangat. Ada juga aku lihat di internet, di Google gitu, ada blog gitu ya tentang masakan. Jadi aku catat yang aku kayaknya bahannya sederhana, terus kayaknya gampang dilakukan. Aku coba. Jadi aku mulai punya beberapa resep andalan. Nah, di gereja itu ada juga yang ulang tahun ya kan. Ada yang nggak tiap minggu, tapi mungkin berapa bulan ada yang ulang tahun. Ada sih, bisa sih, sangat bisa beli di
di supermarket, di bakery itu bisa sih bikin, beli cake-nya langsung. Cuman kan kayak value-nya beda ya kalau kita yang bikinin gitu. Nah, tapi aku belum bisa bikin kue. Aku masih, ya aku punya kerinduan lah. Tapi yang jelas aku udah punya beberapa masakan andalan buat di gereja. Nah, kakak iparku ini kok kebetulan ya, kayaknya kebetulan. Itu adalah kemurahan Tuhan tuh, tidak ada yang kebetulan. Kakak iparku datang bawain lah oleh-oleh bolu pandan. Bolu pandan itu kesukaanku banget. Jadi kalau jajan pasar nomor 1 bolu pandan, aku pasti bolu pandan. Enak banget tuh, kayak wow. Kalau aku mau baking, aku mau bikin ini pertama kali, mumpung kakak iparku di situ, belilah aku mixer, beli baskom, beli bahan-bahannya ya kan. Kamu bikin bolu pandan kayak gitu, bikin jadi dan enak kayak gitu. Nah, jadi baking pertama itu aku bikin adalah bolu pandan dan berhasil dan enak banget. Terima kasih Mbak Sri buat resepnya dan encouragement-nya dan waktunya buat mengajarkan aku. Nah, sesudah itu aku punya masakan andalan dan aku udah mulai bisa baking. Itu tahun 2012. Nah, seiring berjalan waktu, tahun 2015 aku udah mulai banyak punya catatan-catatan. Dan catatan-catatanku itu jujur berantakan gitu loh. Maksudnya kalau aku mau cari ini, kayaknya aku dulu pernah catat di mana ya, kayaknya ada di kertas ini deh, kayaknya kayak gitu-gitu loh. Jadi nggak semuanya tuh aku bener-bener satuin. Aku dan suamiku, kita bersatu hati, udah bikin aja, taruh di YouTube gitu. Jadi kapan perlu bisa keluarin lah. Kamu mau apa, catatannya ada di situ. Jadi ceritanya tuh kayak aku mengajarkan diriku gitu. Nah, aku kalau perlu aku lihat lah. Tapi aku lihat loh, kok ada yang nonton juga nih selain aku. Aku lama nggak buka, kalau libur. Aku lihat lagi, loh kok lumayan ya. Aku telepon mamaku, mah tahu nggak mah? 2.500 orang yang nonton aku. Tahu nggak mama, itu banyak sekali loh mah. Mah udah 10.000 yang nonton aku. Aduh, aku gimana ini mah ya. Jadi aku mulai berhati-hati. Coba dulu. Kalau bener-bener oke, baru bagiin. I take it very seriously. Pengen bikin apa? Aku coba dulu. Bisa 2 kali, kadang-kadang sekali coba berhasil, aku bisa langsung bagiin. Jadi awal aku belajar masak 2012, terus mulai bikin YouTube tuh 2015. Sampai sekarang aku bersyukur masih bisa membagikan konten-konten, tutorial, resep-resep masakan, dan resep kue-kue yang sederhana, bahannya ekonomis, bikinnya simple di YouTube, dan punya banyak teman-teman online. Aku bersyukur sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dibayangkan, Tuhan sediakan. Segitu aja ceritaku hari ini, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini mendengarkan cerita-ceritaku. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Kalau teman-teman suka, please diklik tombol like. Kalau teman-teman mau komentar, silahkan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Sampai ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. Rendah diri, jangan. Rendah hati, harus.